Nah, kadang-kadang di sini yang agak aneh ya. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu yaitu di sidang SYL di sini, dan bahkan ada oknum auditor BPK disebut meminta 12 miliar agar Kementerian Pertanian tersebut yaitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian alias WTP. Di situ bahkan juga rame, dan bahkan kasus suap di BPK sangat ramai sekali. Semua terungkap yaitu di sidang SYL di sini. Dan bahkan pada waktu lalu kalau kita lihat di situ juga ada oknum Bea Cukai, dan bahkan pada waktu lalu rame diperbincangkan publik. Menurut saya Bea Cukai dan BPK di sini kok ada bedanya ya? Karena apa? Karena di Bea Cukai tersebut Sri Mulyani langsung turun gunung, turun tangan, dan bahkan juga Presiden Joko Widodo turun tangan. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari CNN respon staf Sri Mulyani soal Jokowi turun tangan urus kasus Bea Cukai. Padahal menurut saya seharusnya juga harus sama dong ditangani BPK di sini, apalagi juga berkaitan dengan WTP. WTP di situ menurut saya juga dari berita-berita yang lalu banyak sekali, yaitu ketika masih mendapatkan WTP tetapi juga ditersangkakan oleh KPK dan lain sebagainya. Nah, apakah di situ ada oknum BPK yang memberikan WTP? Ya, seharusnya juga bisa turun tangan, apalagi semuanya terungkap di sini dari kasus SYL di sini. Semuanya terungkap, ternyata untuk mendapatkan WTP tersebut ya bisa dengan uang pelicin dan sebagainya. Nah, seharusnya Presiden Joko Widodo juga turun tangan dong, yaitu ketika BPK di sini ya agak miring-miring dan kerjanya tidak jelas. Dan bahkan di sini juga ada yaitu berita ex anggota BPK bahkan di sini sewa rumah di Kemang demi simpan uang suap 40 miliar. Nah, dari sini saya bahkan juga tertarik ya. Bagaimana sih sampai menyimpan uang 40 miliar? Di sini mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Kosasi mengaku menyewa sebuah rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan demi menyimpan uang suap sebesar 40 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang perkara tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa Kosasi di Pengadilan Tipikor pada 14 Mei. Uang itu merupakan pemberian dari mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama. Uang dari Windy itu belakangan diserahkan kepada tersangka dalam kasus ini lainnya, yakni Sadikin, sebelum akhirnya diberikan kepada Aksanul. Wow. Jadi kan menurut saya ini juga menjadi perhatian yang khusus ya seharusnya. Terlebih yaitu dari Presiden Joko Widodo. Kenapa kok tidak? Ya setidaknya turun gunung lah untuk menyelesaikan itu permasalahan yang terjadi di BPK di sini. Bahkan dari sini juga ada berita lagi, dan bahkan dikomentari oleh Narkosun, BPK lagi. Di sidang tol, pejabat Waskita mengaku bikin proyek fiktif untuk penuhi permintaan BPK 10 miliar. Wow, ya kan di sini menjadi perhatian khusus ya. Nah, kalau disangkut pautkan lagi ya, yaitu pada berita yang lalu misalnya, yaitu Ahok pernah berseteru dengan BPK. Apalagi kalau kita ketahui ya, di situ Ahok digadang-gadang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta ya Gubernur Sumatera Utara. Tetapi kalau kita melihat berita yang pada waktu lalu, kayaknya sih Ahok di sini tidak dicalonkan oleh PDIP ya menjadi calon gubernur. Nah, kemungkinan di sini strategi PDIP ya, kemungkinan akan ada yang lebih wow, lebih menggelegar kayaknya. Kira-kira Ahok di sini akan dicalonkan sebagai apa? Apakah ketua BPK? Apakah ketua KPK? Wow, di sini memang Ahok di sini tidak dicalonkan sebagai gubernur. Apakah di sini kemungkinan strategi dari PDIP untuk menyalonkan Ahok sebagai ketua KPK? Apalagi pada waktu lalu ketua KPK Firly Bahuri juga tersandung kasus hukum ya. Apakah penggantinya akan Ahok di sini? Wow, menurut saya kalau Ahok menjadi ketua KPK, wah sungguh keren sekali. Apalagi ketua BPK, menurut saya akan sangat keren sekali. Apalagi juga Ahok di sini ya sangat ngotot sekali, yaitu untuk pembuktian harta terbalik. Menurut saya itu sangat keren sekali karena bisa untuk mengurangi korupsi-korupsi di negeri ini.
menurut saya keren kalau Ahok di sini tiba-tiba oleh PDIP dicalonkan sebagai ketua KPK, apalagi juga ketua BPK. Menurut saya sangat keren sekali. Pada waktu lalu memang Ahok ya sempat berseteru dengan BPK pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu lalu. Memang wow, sangat seru sekali ketika Ahok berseteru dengan BPK pada waktu lalu. Tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua BPK atau KPK. Wah, bisa jadi. Nah, di sini bahkan juga ada berita. Pada waktu lalu juga Mahfud MD bakal ubah undang-undang KPK jika terpilih jadi wapres. Kembalikan ke yang lama. Nah, apakah juga di sini yaitu PDIP juga akan mencalonkan Pak Mahfud MD misal menjadi ketua KPK? Semuanya bisa saja terjadi. Menurut saya di sini Pak Mahfud MD lah yang cocok menjadi ketua KPK bila dibandingkan Ahok. Kalau Ahok kan sudah masuk di partai lah. Kalau Pak Mahfud MD kan seorang profesional. Menurut saya Pak Mahfud MD itu lebih netral lah bila besok menjadi ketua KPK. Menurut saya sangat keren sekali. Apalagi di sini juga pada 13 Januari 2024 kalau terpilih Pak Mahfud MD di sini akan mengembalikan undang-undang KPK kembali yang lama. Di sini calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali bicara mengenai kondisi KPK. Mahfud mengaku kepercayaan kepada KPK sebagai lembaga anti korupsi saat ini sedikit berkurang. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat dialog di Universitas Hasanuddin Makassar pada 13 Januari. Mahfud menjawab pertanyaan soal kondisi KPK di masa sekarang. Apa Bapak masih percaya KPK? Untuk KPK yang sekarang saya kepercayaan agak kurang, kata Mahfud. Mahfud mengatakan keberadaan KPK sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia masih diperlukan. Dia pun mengusulkan undang-undang yang mengatur KPK sebagai lembaga independen dikembalikan lagi. Tapi, Pak, menurut saya KPK masih diperlukan karena dulu KPK ini pernah punya masa jayanya dengan undang-undang yang dulu. Kalau saya terus terang undang-undangnya dikembalikan aja yang dulu. Itu yang paling penting, ujar Pak Mahfud. Wow, kemungkinan Pak Mahfud bila menjadi ketua KPK juga akan sangat keren sekali ya. Dari sini bahkan juga saya penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika BPK lagi di sini. Seharusnya di sini juga Presiden Joko Widodo harus turun tangan ya untuk menyelesaikan masalah di sini. Sudah menjadi rahasia umum ya di sini. Di sini dari Bomblas, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeras Keuangan. Di sini dari Sirena, tapi kok kali ini pesimis bakal digaruk ya oknum lembaga satu ini. Di sini dari Putra Daerah, lahan basah sang korupsi. Hari King, lomba balapan korupsi. Menanti kebangkrutan negara, DPR kerja opo. Ya, seperti itulah. Delton korupsi, TSM meningkat terus. Di sini dari Fajar, rumah kotor disapu pakai sapu yang tak kalah kotornya. Urusan tahu sama tahu ini sebenarnya udah rahasia umum. Memang nggak ada political will saja dari presiden untuk memperbaiki. Semua diajak kompromi agar tujuan masing-masing tercapai. Rumah kotor bagaimana bisa bersih? Pas kita itu BUMN, kok sang menteri seakan tak tahu? Lalu fungsi jabatan menteri BUMN untuk apa dong? Ya seperti itulah. Tapi saya berharaplah semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.